Selamat datang kembali di channel kami. Di tengah kehancuran di jalur Gaza, masa depan wilayah ini menjadi pertanyaan besar bagi seluruh dunia. Banyak pihak mengusulkan berbagai solusi, dari rekonstruksi hingga pemerintahan sementara. Namun, sebuah laporan yang sangat mengejutkan dari The Washington Post telah mengungkap sebuah rencana yang begitu radikal, bahkan bisa mengubah masa depan Gaza secara permanen. Rencana ini, yang diduga tengah dipertimbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, tidak hanya mengusulkan rekonstruksi, tetapi juga mencakup relokasi seluruh penduduk Gaza dan mengubah wilayah Palestina itu menjadi pusat resor pariwisata dan teknologi tinggi. Lalu, apa saja detail dari rencana kontroversial ini? Siapa yang berada di baliknya? Dan akankah rencana ini benar-benar bisa terwujud? Mari kita bedah tuntas. Menurut prospektus setebal 38 halaman yang didapat The Washington Post, rencana ini memiliki visi yang ambisius. Tujuannya adalah untuk mengubah Gaza, sebuah wilayah yang diinginkan Palestina untuk menjadi bagian dari negara masa depan mereka, menjadi sebuah Riviera Timur Tengah. Rencana tersebut mengusulkan agar jalur Gaza, yang hancur akibat perang, diambil alih dan diubah menjadi wilayah perwalian, trusteeship, yang akan dikelola oleh Amerika Serikat selama setidaknya 10 tahun. Laporan ini juga menyebutkan nama badan yang akan mengelola proyek ini, Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, atau disingkat Great Trust. Nama ini saja sudah menunjukkan betapa besarnya ambisi di balik rencana tersebut. Tujuan utamanya adalah mengubah Gaza menjadi pusat pariwisata dan teknologi, lengkap dengan kota-kota pintar bertenaga AI yang baru. Bagian paling kontroversial dari rencana ini adalah nasib penduduk Gaza. Rencana tersebut menyerukan relokasi, setidaknya sementara, bagi seluruh populasi Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Laporan itu menawarkan dua opsi bagi penduduk Gaza, kepergian, sukarela, ke negara-negara lain. Penempatan di zona-zona terbatas dan aman di dalam Gaza selama proses rekonstruksi berlangsung. Namun, yang paling mengejutkan adalah skema yang diusulkan untuk para pemilik lahan. Penduduk Gaza yang memiliki tanah akan diberikan token digital sebagai ganti hak untuk mengembangkan properti mereka. Para penerima token ini kemudian bisa memilih untuk menggunakannya untuk memulai hidup baru di tempat lain, atau menukarkannya dengan sebuah apartemen di salah satu dari 6 hingga 8 kota pintar bertenaga AI yang akan dibangun. Ini adalah pendekatan yang secara fundamental mengubah hubungan penduduk dengan tanah mereka, sebuah konsep yang sangat sensitif di wilayah tersebut. Rencana ini tidak muncul begitu saja. Laporan The Washington Post menyebutkan bahwa proposal ini dikembangkan oleh beberapa individu asal Israel. Yang lebih kontroversial, individu yang sama juga menciptakan sebuah yayasan yang didukung AS dan Israel, yaitu Gaza Humanitarian Foundation, atau GHF. GHF bertugas mendistribusikan bantuan makanan di dalam Gaza, tetapi operasinya menuai banyak kritik dari kelompok-kelompok bantuan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kritik ini bukan tanpa alasan. Pada 22 Juli, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina yang berusaha mendapatkan bantuan makanan di Gaza sejak GHF memulai operasinya. Hampir 3/4 dari mereka tewas di sekitar lokasi GHF. Fakta ini menambah lapisan kontroversi yang sangat gelap pada rencana tersebut, memunculkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari proposal yang ambisius ini. Rencana ini, jika benar-benar diterapkan, akan mengubah narasi masa depan Gaza secara total. Alih-alih menjadi wilayah untuk negara Palestina di masa depan, Gaza akan menjadi sebuah entitas yang dikelola AS, dengan penduduknya yang direlokasi dan hak properti mereka digantikan dengan token digital. Reaksi awal terhadap proposal ini beragam. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dilaporkan memuji visi awal Trump. Namun, banyak negara Eropa dan Arab telah menyatakan kritik tajam. Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi. Ini berarti rencana ini masih dalam tahap pertimbangan dan belum menjadi kebijakan resmi. Namun, fakta bahwa rencana ini sudah dibahas di tingkat tinggi menunjukkan betapa seriusnya perdebatan tentang masa depan Gaza di Washington.